Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti persekutuan doa Rabu malam. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena di tengah kesibukan kami masih diberikan sebuah waktu di mana kami boleh menenangkan diri kami boleh menenangkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti persekutuan doa Rabu malam pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin ibadah pada malam ini dari awal sampai dengan akhirnya, dan biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah padatnya hidup ini, di tengah kesibukan kita, di tengah kelelahan kita, kita harus tetap mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau memang pada hari ini ada di antara kita yang mulai berputus asa, kalau memang di antara kita hari ini ada yang lelah, ada yang capek dengan menjalankan hidup ini yang padat, yang penat, yang berulang terus-menerus seperti ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi kita, bahwa Tuhan itu yang akan melindungi kita, Tuhan yang akan menyertai kita, karena Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang baik, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena itu mari kita nyanyikan satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan bersama-sama, kita mau percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan seperti ini saya juga mengajak kita untuk sama-sama mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau merenungkan selama 1 minggu ini, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sudah berapa kali kita menyakiti Tuhan di dalam tindakan kita, baik itu pikiran kita ataupun mungkin dari perkataan kita. Sudah berapa kali kita mengkhianati Tuhan yang selalu mengasihi kita, Tuhan yang selalu berbuat baik kepada kita, Tuhan yang selalu melindungi kita. Sudah berapa kali kita menyakiti Dia dengan tindakan dosa kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama mengakui dosa di hadapannya secara pribadi, lepas pribadi. Saya akan berikan waktu sekitar 1 menit kepada kita semua untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita akui dosa kita di hadapannya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang selalu berbuat dosa di hadapan-Mu, yang membalas kasih-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, baik itu di dalam pikiran kami, perkataan kami, ataupun dari tindakan kami. Tuhan, ampunilah kami, karena kami adalah manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kau adalah Allah yang adil. Ketika anak-anak-Mu datang kepadamu, maka Engkau akan mengampuni kami dari perbuatan-perbuatan kami yang jahat. Kiranya Tuhan, kami boleh kembali berkomitmen ingin hidup bagi Engkau, menyenangkan Engkau, dan tidak lagi melakukan dosa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu I Am Here. Biarlah melalui lagu ini kita juga boleh mengingat akan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kalau kita hidup hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan saja. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada
Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Perenungan kita pada malam ini diberikan tema perjanjian antara Allah dengan Abraham. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kejadian 17 ayatnya yang kedua. Kejadian 17 ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 17 ayatnya yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hati dan pikiran kami juga boleh ditenangkan oleh Engkau, dan biarlah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hidup kami, membantu kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada malam ini. Engkau kiranya menolong hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah hamba-Mu ini diberikan kemampuan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh ditanam di dalam tempat yang subur, di mana firman itu bisa bertumbuh dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua setuju kalau saya mengatakan bahwa pernikahan adalah salah satu momen terindah yang bisa dialami oleh seseorang. Pernikahan itu menjadi satu momen yang terindah bukan karena acara yang megah, bukan karena acara yang mewah. Pernikahan itu menjadi satu momen yang terindah karena di sana kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan ada dua orang yang mengikat diri mereka menjadi satu dengan mengikrarkan janji untuk sehidup dan semati. Hal ini memperlihatkan bahwa janji pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janji pernikahan itu tidak bisa disamakan dengan janji kita ingin ketemuan dengan teman di mall atau di kafe. Perjanjian pernikahan itu tidak bisa disamakan dengan janji orang tua membelikan games bagi anaknya kalau anaknya berhasil mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Janji pernikahan memiliki nilai yang jauh lebih besar karena janji ini memperlihatkan keintiman relasi yang sangat luar biasa antara sang pria dengan sang wanita. Inilah gambaran yang seringkali digunakan untuk memperlihatkan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Perjanjian antara Allah dengan Abraham memperlihatkan keintiman relasi antara sang pencipta dengan ciptaannya. Bahkan keintiman ini jauh lebih intim daripada keintiman pasangan suami istri. Keintiman antara Allah dengan Abraham diperlihatkan dengan Allah membuat keturunan Abraham menjadi banyak. Namun kita harus sadari bahwa perjanjian ini tidak menunjukkan hubungan yang satu arah. Perjanjian ini bukan hanya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan mengasihi Abraham. Kalau kita membaca di dalam secara keseluruhan pasal, kita akan mendapati bahwa perjanjian ini adalah hubungan dua arah. Artinya perjanjian ini ingin menunjukkan juga bagaimana Abraham mengasihi Tuhan
setelah Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi dia. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada Abraham di dalam ayat yang kedua. Kalau kita lihat ke dalam ayat yang kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan menjadikan keturunannya sangat banyak. Menurut seorang teolog bernama Robin Rutledge, dia mengatakan bahwa Tuhan memberkati Abraham dengan keturunan yang banyak agar Abraham dan bangsa yang nantinya datang dari keturunan Abraham dapat menyalurkan berkat ilahi kepada dunia. Jadi ketika Tuhan membuat keturunan Abraham menjadi banyak, itu bukan cuma sekedar untuk menyenangkan Abraham. Sehingga secara tidak langsung melalui perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, kita bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar bagi seluruh ciptaannya. Tuhan itu tidak hanya mengasihi Abraham, Tuhan tidak hanya mengasihi keturunannya, tetapi Dia juga mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Karena Tuhan ingin melalui keturunan Abraham, mereka bisa menjadi saluran berkat ilahi kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Namun Tuhan juga menuntut Abraham untuk mengasihi dia juga. Hal ini dapat dilihat dari mana? Kita bisa melihatnya di dalam ayatnya yang pertama. Tuhan ingin Abraham mengasihi dia dengan hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama. Berarti dengan kata lain, Tuhan ingin Abraham mengasihi dia dengan hidup kudus. Kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, kata tidak bercela adalah kata yang sering dipakai untuk menunjukkan korban persembahan yang sempurna, yang tidak bercacat dan juga tidak bercela. Jadi melalui dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama dengan ayatnya yang kedua, kita bisa melihat bahwa perjanjian antara Abraham dengan Tuhan adalah hubungan dua arah. Kalau ingin memakai bahasa anak muda, maka hubungan antara Abraham dengan Tuhan bukanlah hubungan yang bertepuk sebelah tangan. Di sini kita bisa melihat ada hubungan yang timbal balik antara Allah kepada Abraham dan juga antara Abraham kepada Allah. Pertanyaannya bagi kita semua pada malam ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada hari ini? Apakah hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan satu arah, atau hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang dua arah? Kalau kita melihat ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit bukan orang Kristen, banyak sekali memiliki hubungan dengan Tuhan itu bukan dua arah, tetapi satu arah. Mereka ingin Tuhan mengasihi mereka, tetapi mereka tidak ingin mengasihi Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen itu menuntut Tuhan untuk memberkati hidup mereka, tetapi mereka tidak pernah saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkatin hidupnya, tetapi tidak pernah mau mengambil bagian di dalam pelayanan. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkatin Tuhan, tetapi seringkali telat datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkatin hidupnya, tetapi selalu main HP pada saat pemberitaan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya dilihat dari kehidupan kita bergereja, dari kehidupan saat teduh kita. Mengasihi Tuhan itu juga bisa dilihat dari tindakan kita mengasihi sesama. Jadi tidak mungkin orang bisa berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak pernah mengasihi sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen ingin diberkatin hidupnya, tetapi selalu melakukan kekerasan fisik atau kekerasan verbal kepada pasangan hidupnya. Banyak orang Kristen ingin diberkatin hidupnya, tetapi tidak pernah mendidik anaknya dengan cara yang tepat.
mendidik anaknya sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen ingin diberkatin hidupnya, tetapi masih mudah untuk berkata-kata kasar kepada orang lain, baik itu sebagai ungkapan marah atau hanya sebagai bentuk bercanda. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkatin hidupnya, tetapi masih suka untuk menggosipi orang lain, menggosipi orang-orang yang tidak disukainya. Banyak orang Kristen hari ini ingin diberkatin oleh Tuhan, tetapi sulit untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, kalau memang ternyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mengasihi Tuhan dan kita tidak mengasihi sesama kita, bukankah itu artinya hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang satu arah? Bukankah itu artinya kita masih suka memanfaatkan hubungan kita dengan Tuhan untuk memenuhi keegoisan kita, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita? Bukankah artinya secara tidak langsung kita juga menjadikan Tuhan sebagai jongos kita, jongos yang hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita? Kita tidak melihat Tuhan sebagai Allah, tetapi kita hanya melihat Tuhan sebagai jongos yang memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jongos yang hanya memenuhi, yang memuaskan keegoisan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita bisa mengevaluasi diri kita pada malam ini. Kristus itu sudah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk menjadi kurban, menebus saya dan Bapak Ibu Saudara dari dosa. Bahkan kalau kita melihat ke dalam kalender, maka 16 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung, merayakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Namun apa balasan kita ketika Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita? Apakah kita akan terus-menerus menjadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hubungan yang satu arah, yang hanya memuaskan keinginan kita, yang hanya memuaskan keegoisan kita? Atau kita belajar untuk membalas kasih Tuhan dengan mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada malam ini kami telah diingatkan kembali bahwa kami harus memeriksa diri kami. Apakah kami sudah menjadikan hubungan kami dengan Engkau menjadi hubungan yang dua arah? Atau selama ini sampai dengan hari ini secara tidak sadar ataupun sadar, kami masih sering menjadikan hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang satu arah. Tuhan, maafkan kami kalau memang pada kenyataannya kami masih suka menjadikan hubungan kami dengan Tuhan sebagai hubungan yang satu arah. Hubungan yang hanya ingin memikirkan keuntungan diri sendiri. Maafkan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadikan hubungan kami dengan Engkau sebagai hubungan yang dua arah. Kami ingin belajar untuk mengasihi Tuhan dan kami juga ingin belajar untuk mengasihi sesama. Dan biarlah melalui kehidupan kami, Engkau yang semakin dipermuliakan dan tentunya hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menaikkan beberapa pokok doa. Kami percaya Tuhan yang akan menjawab pada waktunya. Dan kami juga percaya bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk kesehatan setiap orang di tengah pandemi ini. Belakangan ini kita bisa melihat bahwa cuaca di Indonesia itu bisa dibilang kurang begitu mendukung.
Sebentar bisa panas, bahkan sebentar juga bisa hujan. Bahkan kalau kita lihat ke dalam Surabaya sendiri, di daerah timur bisa hujan, di daerah barat tidak hujan. Di daerah barat hujan, di daerah timur tidak hujan. Dan begitu sebaliknya, utara, selatan, barat, timur. Yang artinya menunjukkan bahwa cuaca kita pada hari ini adalah cuaca yang tidak stabil, yang tidak mendukung. Dan itu bisa memicu banyak penyakit, bahkan juga bisa membuat kesehatan kita drop. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama untuk berdoa, biarlah juga setiap kita diberikan hikmat untuk menjaga kesehatan dengan baik. Baik itu menjaga pola makan yang baik dan juga untuk menjaga pola tidur yang baik. Dan kita juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit yang kita tahu, biarlah mereka juga boleh menjaga kesehatan mereka dengan baik, biarlah melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, itu semua boleh menyembuhkan mereka daripada segala sakit penyakit mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi setiap kami dalam menjaga kesehatan. Tuhan, kami sadar di tengah kehidupan pada hari ini, cuacanya juga semakin tidak mendukung. Kadang panas, kadang hujan, bahkan juga terjadi hujan lokal. Tuhan, kami tahu bahwa cuaca seperti ini dapat membuat kami sakit, dapat membuat kesehatan kami menjadi drop. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan yang berasal daripadamu. Kami mohon kiranya hikmat yang berasal daripadamu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah juga kami boleh mengatur waktu istirahat kami dengan baik, kami boleh mengatur waktu makan kami dengan baik, karena kami percaya Tuhan bahwa tubuh ini adalah pemberian Tuhan dan kami ingin belajar untuk merawatnya dengan baik. Dan kami berdoa juga tentunya bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit pada hari ini, Tuhan kiranya juga yang memberikan hikmat kepada mereka, biarlah melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi itu semua boleh menyembuhkan mereka, ataupun juga obat-obatan yang hari ini mereka konsumsi, biarlah itu juga boleh menyembuhkan mereka. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk para pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita tahu bahwa rumah sakit hari ini sudah hampir full terisi oleh banyak pasien. Dan bukan hanya pasien yang terkena oleh corona, tapi ada juga mungkin pasien yang kena stroke, kena kanker, kena DBD, kena habis amputasi, atau juga yang sedang dalam keadaan kritis. Karena itu saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit. Saya yakin mungkin di antara mereka sudah banyak yang mulai putus asa, yang mulai mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi kepada mereka, apalagi terjadinya di tengah pandemi corona seperti ini. Tetapi biarlah mereka juga boleh mengetahui bahwa Tuhan yang merawat mereka, Tuhan yang juga memelihara hidup mereka, dan tentunya kita juga berdoa untuk keluarga mereka. Karena saya yakin keluarga mereka pasti sedang berduka saat ini, keluarga mereka pasti sedang sedih, karena salah satu anggota keluarga mereka harus masuk ke rumah sakit dan dirawat, apalagi di tengah pandemi corona seperti ini. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, Kau melihat di rumah sakit ada begitu banyak pasien yang sedang dirawat pada hari ini. Bukan hanya pasien yang menderita corona, tetapi juga pasien yang menderita penyakit lain seperti DBD, kanker, atau mungkin terkena stroke, bahkan ada yang habis amputasi, bahkan mungkin ada yang sedang pada saat ini dalam keadaan yang kritis. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga yang memberikan penghiburan kepada mereka, karena saya yakin di masa-masa seperti ini bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Mungkin mereka mulai mempertanyakan kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada mereka. Tetapi hamba-Mu rindu Tuhan, kiranya mereka juga boleh mendapatkan penghiburan. Dan biarlah mereka sadar bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik bagi mereka, bukan rancangan yang buruk. Dan biarlah juga Tuhan yang boleh menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga mereka yang pada saat ini sedang mengalami kekhawatiran, yang sedang takut, panik.
pusing karena melihat keluarga mereka yang dirawat di rumah sakit. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya juga mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan penghiburan, dan biarlah mereka mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anggota keluarga mereka, bahwa Tuhan selalu merawat mereka, melindungi mereka, bahkan juga memakai setiap tim medis yang ada untuk berusaha menyembuhkan mereka daripada segala sakit penyakit mereka atau kondisi mereka pada saat ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk penanganan COVID di Indonesia. Kita tahu bahwa COVID di Indonesia semakin hari semakin buruk. Sekarang sudah ada COVID dengan jenis B117 yang sedang melanda di Indonesia. Dan kita juga melihat dari berita bahwa COVID dari B117 ini lebih cepat menular. Bahkan kalau saya dengar beritanya COVID B117 ini juga sudah mulai masuk ke Jakarta. Karena itu mari kita doakan bersama-sama. Biarlah juga pemerintah boleh menangani hal ini dengan baik. Biarlah juga pemerintah diberikan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka dan tindakan mereka untuk mencegah bahkan juga menghindarkan warga negara Indonesia daripada COVID boleh berjalan dengan baik. Dan kita juga berdoa kiranya masyarakat Indonesia punya kesadaran untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dengan cara stay at home, dengan cara tidak keluar kalau memang tidak ada urusan. Bahkan juga menjaga protokol kesehatan dengan benar, dengan baik dimanapun mereka berada. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami melihat bahwa COVID ini semakin lama semakin ganas Tuhan. Bahkan pada saat ini juga di Indonesia sudah mulai dilanda oleh COVID B117. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tetapi kami ingin berdoa bagi pemerintah Indonesia. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang tepat. Mereka boleh bertindak dengan tepat untuk mengurangi penularan daripada COVID. Bahkan kalau bisa juga menghindari warga negara Indonesia 100% daripada COVID yang sedang melanda di Indonesia. Tuhan, kiranya berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan. Karena kami tahu bahwa pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Dan kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia termasuk diri kami sendiri. Kami berdoa kiranya kami juga boleh memiliki hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami boleh membantu pemerintah dengan tidak pergi kemana-mana kalau memang itu tidak diperlukan. Kalau memang itu tidak mendesak. Tuhan, memang tidak mudah bagi kami untuk melakukan hal ini. Tetapi berikan kami kekuatan Tuhan. Agar kami pun juga boleh berkontribusi dalam mencegah penularan COVID. Dan kiranya juga Tuhan yang memakai setiap cara yang kami lakukan ini untuk menghindari warga Indonesia daripada COVID. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya kita berdoa untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan seperti biasa setiap tahunnya ada panitia yang selalu bekerja, yang selalu mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Mari kita doakan bagi mereka, biarlah para panitia boleh bekerja sama dengan baik, dan biarlah panitia boleh bekerja dengan keras, biarlah setiap usaha dan jeripaya daripada panitia tidak terbuang sia-sia. Karena kita rindu sama-sama bahwa ibadah Jumat Agung ini boleh dilaksanakan dengan baik, ibadah Paskah boleh dilakukan dengan baik, dan biarlah setiap orang yang datang nantinya mengikuti ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah, itu semua juga boleh mereka mendapatkan kekuatan, mereka mendapatkan penghiburan, bahkan mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan hidup mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan juga Paskah. Kami berdoa kiranya setiap panitia yang pada saat ini sedang bekerja, yang sedang memikirkan
cara untuk mempersiapkan ibadah Jumat Agung dan Paskah, biarlah mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hikmat, dan biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik, sehingga ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah boleh dilaksanakan juga dengan baik pada hari H-nya. Dan kami berdoa melalui ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah ini, kami rindu kami boleh menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Bahkan juga setiap orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, mereka boleh disegarkan kembali. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah mungkin kalau ada 1 atau 2 orang yang tidak percaya, tetapi mengikuti ibadah Jumat Agung dan Paskah di tempat ini, kiranya mereka boleh mengenal Kristus, mereka boleh mengenal Tuhan yang sejati, dan biarlah mereka boleh dijangkau, mereka boleh percaya kepada Tuhan, dan mereka juga boleh mengambil bagian di dalam keselamatan yang kekal itu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk para pengangguran di Indonesia. Saya yakin bahwa pengangguran di Indonesia itu belum menurun, masih ada di angka yang cukup tinggi. Memang kita tahu sebagian dari beberapa pengangguran mungkin sudah mendapatkan pekerjaan, tetapi kita juga tidak lupa bahwa ada sebagian para pengangguran yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Mereka masih bingung, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sudah berusaha untuk mencari lapangan pekerjaan, tetapi masih tidak juga mendapatkannya sampai dengan hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa, kiranya juga mereka diberikan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kiranya juga mereka diberikan ketenangan, mereka menyadari bahwa Tuhan yang memelihara hidup mereka, dan kiranya juga setiap orang yang ada di sekitar mereka, teman-teman mereka, atau mungkin kita sendiri juga boleh membantu mereka untuk mencarikan lapangan pekerjaan yang baik, sehingga mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka boleh mendapatkan penghasilan bulanan, dan mereka bisa memenuhi kebutuhan bulanan mereka dengan baik. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam status pengangguran, tidak tahu harus bekerja apa, sudah mencari ke sana ke sini tetapi tidak menemukan pekerjaan juga. Tuhan kiranya yang menolong mereka, karena ini bukan hal yang mudah bagi mereka. Mereka harus bergumul tentang keuangan mereka dari bulan ke bulan, bahkan mereka berusaha untuk menghemat sedemikian rupa, tetapi mereka tetap bergumul dengan keuangan mereka, karena makin lama keuangan mereka semakin habis. Tuhan, tolong kiranya juga Engkau yang memberikan ketenangan kepada mereka. Biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang selalu peduli kepada mereka. Dan biarlah juga Engkau yang memakai orang-orang di sekitar mereka, ataupun teman-teman mereka, atau bahkan kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang bergumul dengan mencari pekerjaan pada hari ini. Dan biarlah juga suatu hari nanti mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, dan mereka boleh mendapatkan penghasilan bulanan yang baik, sehingga mereka juga boleh memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk UNICEF. Tentu kita tidak asing dengan satu badan organisasi yang bernama UNICEF. Kalau memang di antara kita ada yang belum tahu apa itu UNICEF, maka UNICEF adalah badan organisasi yang secara khusus terjun di bidang anak-anak. Mereka banyak memperhatikan anak-anak bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Mereka memperhatikan secara khusus untuk kebutuhan mereka, karena banyak anak-anak pada hari ini yang dijual sebagai budak. Anak-anak hari ini yang masih diperjualbelikan sebagai budak, banyak anak-anak yang busung lapar, ada banyak anak-anak yang menjadi korban di perang, di medan perang, bahkan juga ada banyak anak-anak yang terkena COVID dan lain sebagainya. Ada begitu banyak anak-anak yang tidak diperhatikan di berbagai belahan dunia, dan bisa jadi di Indonesia masih ada begitu banyak anak-anak yang belum diperhatikan oleh banyak orang, belum diperhatikan
oleh pemerintah. Karena itu mari kita doakan sama-sama, biarlah juga UNICEF boleh bekerja dengan baik, biarlah setiap anggota dan staf daripada UNICEF, mereka boleh bekerja dengan giat, mereka boleh banyak menolong anak-anak yang ada di berbagai belahan dunia. Dan biarlah melalui UNICEF juga mereka boleh melihat anak-anak ini yang menderita, yang kelaparan, yang menjadi korban daripada medan perang, yang menjadi korban daripada COVID dan korban lainnya. Mereka bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka. Mari kita doakan hal ini bersama-sama. Bapa, kami menyadari bahwa di dunia ini ada begitu banyak anak-anak yang masih yang tidak diperhatikan. Anak-anak yang mungkin tinggal di jalanan, anak-anak yang tinggal di bawah kolong jalanan, bahkan ada beberapa anak-anak yang dijadikan sebagai budak, mereka harus bekerja berbelas-belas jam, mereka tidak dapat makan seharian, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Begitu banyak anak kecil hari ini Tuhan, yang masih belum diperhatikan bahkan oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri. Tuhan, kami bersyukur kalau memang di dunia ini ada begitu banyak orang yang mengasihi anak-anak, maka terbentuklah yang namanya UNICEF. Dan Tuhan, kami berdoa bagi UNICEF, kiranya mereka boleh bekerja terus dengan baik, mereka boleh menjangkau anak-anak yang terlantarkan di berbagai belahan dunia. Biarlah mereka boleh menolong anak-anak ini, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak diperhatikan. Dan biarlah melalui pertolongan UNICEF ini, anak-anak ini bisa melihat bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi mereka, yang selalu menyertai mereka, yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat bahwa mereka tidak sendiri di dalam hidup mereka. Di dalam hidup ini masih ada satu pribadi yang tetap mengasihi mereka sekalipun mereka menderita di dalam dunia ini. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan bela juga kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa Rabu malam ini dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami telah selesai melaksanakan ibadah persekutuan doa Rabu malam. Tuhan, kami menyadari bahwa persekutuan doa Rabu malam ini jauh daripada kata sempurna, tetapi kami rindu ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan biarlah juga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah ini boleh membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, bahkan kami juga boleh menemukan kekuatan dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini memiliki banyak pergumulan, yang bingung dengan apa yang akan terjadi kepada mereka. Masih ada begitu banyak yang mungkin bergumul dengan keluarga mereka sendiri, ada banyak yang bergumul dengan pekerjaan mereka, dengan status ekonomi pada hari ini, bahkan mungkin ada yang juga bergumul dengan anggota keluarga mereka yang masuk rumah sakit, ada yang sedang berduka mungkin karena kehilangan anggota keluarga mereka akibat COVID atau penyakit lain. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan, karena kami tahu tidak mudah untuk melakukan ini semua, tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Tuhan, berikanlah kekuatan yang berasal daripada-Mu, dan biarlah kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa Rabu malam kita telah selesai. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ.
cornerstone, this song